Dan ini koper yang biasa saya bawa. Beratnya kira-kira sekitar 40 kilo. Ini karena kalau saya nggak tahu soal meter, saya bawa segitu banyak tuh. Mau dipakai yang mana, saya biasanya SM. Berapa banyak cepolan yang harus saya bawa. Kemarin ada 3 klien, ternyata yang saya dapetin itu cuma 2 yang harus saya bawa. Ternyata bener di lokasi klien yang terakhir itu pengen rambutnya dikesampingin kayak gaya-gaya Bali gitu. Maksudnya biasanya SM tuh berarti yang mana yang bakal dipakai gitu. Ya. Yang sebelumnya harus bawa Banyak banget. banyak ya, habis SM udah bisa lihat nih, oh yang ini aja yang dibawa, yang ini aja dibawa, yang ini aja dibawa. Oke. Kopernya nggak seberat sebelumnya? Udah berkurang 10 kilo ya. Ya, kita kembali lagi untuk mendengarkan sharing pengalaman dari teman-teman kita dalam penggunaannya hashtag pakai Soulmeter yang ngebuat hidupnya jadi lebih baik, lifestyle-nya jadi lebih smart. Dan sekarang yang mau cerita seorang make up artis ibu kota yang udah bikin orang jadi jauh lebih percaya diri karena jadi lebih cantik dan lebih ganteng. Dan beliau juga makin percaya diri karena dengan penggunaan Soulmeter udah lebih pede apa yang harus dibawa setiap maju perang. Tepuk tangan yang meriah untuk Rini. Nah ini kan yang ngomongin tentang proses make up. Tapi make up kalau tadi backgroundnya adalah seorang make up artis, berarti nggak ngomongin make up untuk diri sendiri ya? Bisa di-sharing nggak? Maksudnya kenapa sih kok penting banget gitu milih make up? Silakan. Ini mau cerita sendiri apa mau sendiri aja ya? Oh. Apa ditemenin Bunda? Silakan. Selamat siang, nama saya Rini. Saya seorang makeup artis, udah 15 tahun bekerja di bidang makeup ini sampai tahun ini. Tapi sebelum di Seoul saya sudah 12 tahun. Sebelum jadi apa ya, kita mulai aja kali. Nah ini sebelum pakai Soulmeter ada 3 poin yang biasa saya tekankan: bulu mata, foundation, dan eyeshadow. Dan ini koper yang biasa saya bawa. Beratnya kira-kira sekitar 40 kilo. Itu pindahan? Itu alat make up dan alat make up dan alat rambut semuanya, dan lampu, kamera, semua ada di situ. Ada juga kursi buat saya duduk ya, maklum udah jompo. Oke, kita masuk ke tantangan bulu mata ya. Saya ini biasa memakai teknik bulu mata, pasti pakai 2 bulu mata untuk teknik obras dan jahit mata. Bukan konveksi aja jadinya. Jahit mata tuh gimana sih ceritanya? Ini ada gambarnya tuh, jahit mata seperti itu tuh. Itu seperti mata saja kalau saya lihat. Oh. Ada bulu matanya di jaraknya itu ditempel, kelebihan dagingnya itu ditempel. Kenapa harus pakai jahit mata? Biasanya ini mata monolit itu yang biasalah request, yang sipit minta jadiin double eyelid, ya kan. Terus yang matanya turun biasanya minta dinaikin. Jadi nggak usah operasi sebenarnya, suruh saya aja. Promosi. Bisa hubungi langsung ke nomor di bawah ini. Nah ini tipe bulu mata ini biasa saya pakai yang A udah pasti ya. Yang B, C, D, E, F, G ini nggak tahu nih kelihatan apa enggak detailnya ya. Biasa untuk mata mature ini, yang mature ini kan yang orang tua. Saya udah tahu kira-kira yang mau dipakai yang mana, saya biasanya SM.
Maksudnya biasanya SM tuh berarti yang mana yang bakal dipakai gitu. Ya. Yang sebelumnya harus bawa Banyak banget Banyak bulu banget. mata, satu kotak udah pasti bulu mata yang berbagai jenis gitu. tapi habis SM udah bisa lihat nih, oh yang ini aja yang dibawa, yang ini aja dibawa, yang ini aja dibawa. Betul. Oke. Jadi bulu matanya udah disiapin. Kopernya nggak seberat sebelumnya. Udah berkurang 10 kilo ya ada deh. Oke. Karena rambut-rambut juga saya SM, warnanya yang sebelumnya harus bawa 3 warna, pasti yang hitam, dark brown sama light brown itu harus bawa. Karena kita nggak tahu banget kondisi di lapangan itu, kliennya itu warna rambutnya apa gitu kan. Pernah dapet klien yang warna rambutnya biru, Warna rambut biru. biru, Biru ngejreng gitu. iya Oke. yang zaman now itu loh. Oke. Nggak, ini sedikit nanya ya. Banyak sih nggak apa-apa. Tadi kan dibilang kita nggak pernah tahu klien rambutnya warna apa. Nggak bisa, Bu, kirimin foto gitu. Kirimin foto dengan asli beda biasa. Jadi kalau Meskipun saya sediain cat untuk semir sementara ada. berarti nggak bisa kita bilang oh ini foto kayak gini, oh langsung Belum pasti itu tentu. nggak bisa karena ya proses fotonya ya. Kayak minggu lalu saya dapat klien tiba-tiba habis dari salon, dia kasih foto, kasih lihat merahnya gejreng banget, kaget dong. Mana ada itu hair clip kayak warna kayak gitu. Ternyata di lokasi enggak. Warnanya merah agak dark brown. Dan saya SM waktu itu saya perlu bawa yang mana gitu kan. Saya perlu sediain hairspray semprot juga yang merah dan juga yang warna dark brown. Gitu. Yang warna hitam saya nggak bawa jadinya hair clipnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk slide selanjutnya, nah ini sebelum saya belajar soulmeter ya, saya menggunakan satu jenis bulu mata untuk semua bride saya. Jadi bagi saya ini bulu mata ini udah paling oke lah untuk semua. Tapi kan ternyata enggak ya, mata orang beda-beda. Oke, slide selanjutnya, ini stok bulu mata saya ya dari sekian banyak. Yang sebagian udah didonasiin juga. Sebenarnya dulu beli karena kan ngelihat bagus, coba stok. Ternyata nggak cocok, ya udah ditaro. Jadinya sekarang kalau mau beli di SM dulu sih. Cocok apa enggak. Nah ini kalau misalkan saya nge-SM untuk bulu mata, kayak berapa poin sebaiknya saya memakaikan bulu mata ini untuk jahit dan obras mata si klien. Kalau dikirimin foto ya saya bayangin muka dia gitu. Terus kadang saya cross check lagi dengan pertanyaan lain, berapa poin dia akan terlihat cantik dengan kedua bulu mata ini gitu. Kalau udah dapat foto dari klien, berapa poin mata dia bagus dengan memakai kedua bulu mata ini. Framingnya 0 sampai 10. Kalau 0 itu ya pasti nggak cocok ya kan. Atau tidak cantik. Kalau 10 itu bagus banget, pasti cocok deh, cantik. Terus kita lanjut lagi ke bulu mata. Nah ini foto tante ini sebenarnya agak unik ya. Saya dikirimin foto before-nya. Sebenarnya udah pakai kacamata bun, kacamata hitam. Tapi saya nggak nyangka kalau dia tuh, saya SM kan, bulu mata mana yang cocok untuk dia. Ternyata nggak ada yang cocok, 0 poin semua, gitu kan. Ini saya lagi nggak netral atau gimana kan? Ya udah, saya jenis bulu mata yang lain lagi coba, nggak dapet juga. Nah, terus saya coba ke eyeshadow, jenisnya tuh kayak apa sih yang cocok buat dia, nggak dapet juga bun. Aduh, ini kayaknya nggak netral nih, bener-bener kan, pemurnian. Terus tiba-tiba saya coba ke tipe rambut, saya bayangin tipe rambut ini, dan ini tipe rambut ini cocok, dapat poinnya. Ternyata di lokasi saya sudah sampai ke rumah dia, disambut wedding organizernya bilang, nanti si mama gak mau pakai bulu mata ya. Ah kenapa gitu kan. Dia gak ngomong apa-apa, saya juga gak ada waktu nanya. Akhirnya
nunggu agak lama, mamanya agak malu-malu gitu, pakai kacamata hitam datang. Kenapa ya gitu kan? Tante kacamatanya dilepas dulu dong, gitu kan. Terus kata dia, nanti saya nggak mau pakai bulu mata ya, karena mata saya habis di kemo, gitu. Ya itulah mungkin jadilah SM-nya jadi 0 gitu kan. Terus eyeshadow juga dia nggak mau pakai, ya kan. Oh ya udah, berarti kata dia dipercantik aja, dirapihin aja udah. Gitu. Terus karena rambutnya saya tanya mau kayak gini, oke dia bilang. Udah pas berarti. Terus udah itu karena saya udah dibayar kan gak enak ya nggak mewarnai muka orang ya. Saya tanya, pakaian eyeshadow dikit boleh gak tante? Gitu kan. Boleh deh ya udah. Saya rayu dikit lah ya kan. Saya akhirnya pakaian eyeshadow meskipun dia pakai kacamata hitam akhirnya. Tapi si tantenya udah seneng aja gitu. Ini sekarang ada tipe bulu mata yang tulang tebal ya. Jadi saya juga sekarang mulai dari SM, apakah klien ini cocok dengan bulu mata yang tipe tulang tebal ini. Biasanya yang untuk mata-mata monolit yang gak ada eyelid itu pasti harus pakai ini. Karena untuk ngedongkrak dagingnya yang turun. Maaf ya yang monolit ya, saya juga monolit kok. Slide selanjutnya ini yang sebelum saya belajar di Seoul. Ini emang requestnya dia minta yang make upnya bold ya. Karena saya nggak ada ukuran juga bun, ya udah saya buat aja. Dia minta 3 lapis, ya udah 3 lapis. Terus akhirnya yang setelah saya saya belajar, bukan saya itu. Ini klien langganan setiap event pasti panggil saya sih. Jadi saya ada perbandingannya sebelum dan sesudah saya belajar di Seoul. Saya bilang kamu bagusan begini gitu kan. Ya udah dia terima akhirnya. Nah ini masuk ke tantangan foundation ya. Kita kan nggak tahu ya kondisi klien tuh. Saya pernah dapat pengalaman kayak gini ya, foundationnya tuh nggak nempel dan luntur, ya kan? Ini karena biasanya perawatan dokter yang bikin licin kulit, bikin licin, flek semuanya. Jadi foundation yang kita aplikasiin itu pasti nggak akan nempel. Dan ini harus pakai teknik khusus. Foundationnya itu harus kita bakar. Nah ini kenapa dibilang bakar, karena banyak orang menggunakan korek api dan sendok, dimasukkan ke foundationnya, dimasukkan ke sendok itu dan dibakar. Kalau saya pakai yang paling sebelah kanan, jadi ada alatnya. Terus kalau ini saya SM-nya, apakah perlu membakar foundation untuk kulit klien saya besok? Gitu kan. Terus apakah saya perlu membakar foundation untuk ketahanan dari make up sampai ketahanan make up sampai acara akhir selesai gitu. Kadang juga saya temuin di lokasi kondisi klien yang tidak perawatan sama sekali, juga di bagian hidung dan bagian sini pasti hilang. Gitu. Jadi dengan menggunakan teknik ini sebenarnya meminimalisir kehilangan dari foundation itu karena diserap habis. Nah ini eyeshadow kita masuk ya. Ini karena kalau saya nggak tahu soul meter, saya bawa segitu banyak tuh pensil warnanya. Udah itu kalau saya pakai SM berapa poin dia cocok dengan eyeshadow mono. Eyeshadow itu yang warnanya satu tapi dari tua ke muda. Terus kalau yang gradasi itu belakangnya pasti lebih gelap. Biasanya kalau yang belakangnya lebih gelap itu ya mata monolit sama mata-mata yang udah turun untuk berbayang di atas. Terus kalau saya SM lagi eyeshadow, berapa poin dia cocok dengan warna eyeshadow. Ya ini yang tadi ya, sorry.
Sekarang kan lagi musim Thailand look ya, jadinya yang warna-warna sunset. Nah ini saya juga kadang, ini orang cocok gak ya untuk warna sunset seperti ini. Kadang kan gak semua orang cocok dengan warna ini ya. Terus poinnya itu berapa poin dia cocok dengan eyeshadow Thailand look seperti ini. Kalau udah dapet ya saya tinggal bawa eyeshadow yang sesuai, udah yang lain saya tinggal gitu. Pernah. Saya ketinggalan hair dryer, diomelin. Makanya saya selalu bawa lengkap karena takut di lapangan begitu ketinggalan, klien udah bad mood, udah stres, tadi pelajaran stres. Udah nggak enak bawaannya, pasti mukanya juga udah ngelipet. Ya kan? Udah pokoknya bawaannya udah marah-marah aja. Masa hair dryer aja nggak bawa, gimana sih? Ya kan? Terus kalau perlengkapan ini, ya ini yang tadi saya ceritain hair clip ini. Hair clip itu kalau bawa itu bisa setengah koper saya biasanya, sama yang cepolan yang konde-konde untuk nahanin. Terus biasanya sekarang nih saya baru dapat lagi berapa banyak cepolan yang harus saya bawa. Kemarin ada 3 klien, ternyata yang saya dapetin itu cuma 2 yang harus saya bawa. Ternyata benar di lokasi klien yang terakhir itu pengen rambutnya dikesampingin kayak gaya-gaya Bali gitu. Kalau yang 2 itu memang dicepol kayak ibu-ibu. Terus ini satu lagi yang biasa saya SM juga, kan kalau lebih dari 2 klien saya nggak bisa kerjain sendiri ya untuk makeup sama rambut. Jadinya saya tanya SM-nya, apakah saya perlu membawa teman untuk mengerjakan rambut? Kan, kalau misalkan dapat berapa poin, belum tentu dapat itu kan sesuai gitu kan. Terus udah itu berapa poin si teman saya ini cocok mengerjakan rambut yang diinginkan klien gitu. Kalau dapatnya gede ya saya pakai dia gitu. Terus kalau kan nggak semua orang rambut itu bisa sasak, bisa mengerjakan rambut terutama yang udah tipis orang tua gitu ya. Jadi harus yang senior lah ya ibaratnya. Tukang makeup artist, tukang hairdo yang senior. Dan ya ini krusial banget, kalau salah bawa ya rambut mama jadi kempes. Ini setelah saya di Seoul, makeupnya jadi bulu mata sih yang paling ini ya dominan, enggak yang satu tipe. Satu tipe bulu mata, dan eyeshadownya juga beragam jadinya. Yang enggak cuma lagi ngetren ini semua orang saya makeupin pakai warna itu. Selama presentasi saya mikir nggak kebayang. Nih kelihatan yang ibu-ibu langsung wah, yang bapak-bapak Salon berjalan saya soalnya. Iya, tadi luar biasa ya. Tepuk tangan lagi buat Bu Renili. Untungnya juga ada yang punya pemahaman salon yang cukup bisa menandingi. Jadi saya lega. Ya, saya tahu sedikit saja karena saya tidak fokus di make up walaupun juga mengambil make up dulu. Jadi saya buka salon dari hamilnya Kak Cita ya. Hamil besar itu saya berpikir waktu itu saya kuliah tapi belum tamat. Kemudian suami sudah mulai sekolah, diambil spesialis dan saya hanya berpikir gimana cari duit. Ya, karena sudah tidak praktek lagi, otomatis menjadi tugas saya untuk cari duit. Dan saya saya pikir awalnya jahit, oke saya kursus jahit. Saya juga jahit Bu. Jahit. Cocok nih ya. Desainer juga. Jadi jahit, desain sudah, tapi ternyata saya kalah di mata. Karena untuk jahit itu harus detail, lihat ridernya, jalurnya gitu ya.
Walaupun di pecah pola saya jago waktu itu. Iya, bener. Setuju. Jadi kenapa saya pakai penjahit atau apa, saya sudah tahu pecah pola begini-gini, kadang suka cerewet. Ya itu pengalaman saya, karena saya kalah di mata, saya cari lagi, apa lagi yang bisa menghasilkan duit. Ya, jadi Bapak Ibu jangan putus semangat kalau lagi kepepet kayak saya, ilmu kepepet membuat semua pasti bisa. Habis itu jualan kain, saya dulu cari ke Klewer, jual lagi bolak-balik, tapi ya karena saya kasihan sama orang seringkali tidak dibayar. Akhirnya jatuh pilihan pada salon dan saya kursus sampai korbannya adalah Dokter Rasto. Bisa diceritakan? Nggak inget ya? Enggak ingat, ingatnya dia marah kalau mamahnya terus saja nyalon karena saya bikin sanggul, jadi pakai orang-orangan gitu, itu rollnya, sanggulnya semua dilepasin sama dia. Padahal besok saya harus bawa itu ke tempat kursus lah, itu dia. Ternyata. Lupa dia. Ya, yang saya cuma ingat sebenarnya ke masalah rambut gitu, setiap dipotong rambut sama Bunda selalu menyerah potong rambut saya karena begitu mau potong dikit saya udah langsung tidur. Dan yang susahnya motong rambut Dokter Rasto karena berdiri gitu, jegrak gitu. Akhirnya saya suruh udah ke potong rambut Madura saja. Madurata. Seperti itu pengalaman, dan saya dari Cita lahir, sebelum lahir hamil 7 bulan saya sudah buka salon. Ya kebetulan cukup berprestasi saya dulu waktu lomba-lomba dan ya nyalon lah ceritanya. Kemudian buka salon, Cita lahir, sampai saya pindah ke Timur, itu cukup lama ya. Ada dari 89 sampai 2000 berapa ya? 11 tahun. Ya, 11 tahun saya ngejalanin, dari pertama saya punya salon hanya ukuran tempat praktek suami saya, hingga akhirnya saya harus pindah rumah karena seluruh rumah dipakai salon. Ya. Dulu. Ya, tapi ya itu tadi saya lebih fokus ke potong rambut, kemudian perawatan. Dulu belum ada spa, tapi saya sudah lulur, massage dan semuanya. Kemudian karena permintaan, orang mulai minta ke make up, ya karena apalagi saya ngajar nari dulu, ngajar nari Bali, kemudian make upin anak-anak, akhirnya sekalian deh saya perdalam khusus make up. Ya, cuma karena saya tidak suka make upan, orang nggak percaya kalau saya bisa make upin orang. Kalau Rinilian beda, dia bagus. Kalau saya tuh cuek banget. Saya juga dikomplain loh, Bun. Kamu sebagai makeup artis kok nggak pernah make up, nggak pakai bulu mata gitu kan? Itu dah. Ya udahlah, yang penting blush on lah ya. Ya itu memang resiko kita di make up, orang tidak percaya kalau kita tidak berpenampilan seperti itu. Jadi saya paham kenapa teman-teman saya yang di salon itu hebring semua, karena mereka harus menunjukkan ini loh begini, sedangkan saya cuek bebek gitu ya. Jadi ya sudahlah, mungkin tidak di situ. Jadi pengalaman dengan make up ini dulu juga menjadi pengalaman saya kalau lagi disuruh make upin, apalagi ada rias pengantin. Kalau dulu kan masih di Jawa, jadi lebih banyak ke rias pengantin Jawa, sanggul ya, sanggul Jawa gitu. Itu bawaannya banyak banget, apalagi bawa kru lagi ya. Dan dulu saya tidak paham, tapi sekarang ngerti dah tingkat kesulitannya, bawanya seabrek gitu. Dan sekarang ada soul meter, jadi kalau kita bisa pilih ya mengurangi beban kita akan membawa.
Ya, itu menjadi suatu pengalaman. Oh iya benar, jadi teringat dengan apa yang dialami oleh Rinili. Dan satu lagi memang pemilihan partner ya, karena saya pernah ini sudah kita rempong partner saya, yaitu tadi nyasa aja masih lelet banget. Aduh, saya sudah make upin lagi balik nyasa lagi. Wah, kayak Superman, Wonder Woman. Akhirnya turun tangan sendiri. Akhirnya turun tangan sendiri dan itu benar-benar menghabiskan waktu. Ya padahal biasanya orang punya acara itu harus tepat jam sekian kita mampu memprediksi. Kemudian ada pengalaman lagi mungkin Rinili sudah ya PK. Oh iya. Ya. Sebelum ketemu Penyelesaian karma. Ya, itu penting banget. Karena kalau enggak PK pasti aja ada hal buruk yang muncul, yang begini, yang begitu. Jadi sebelum semua itu terjadi lebih baik penyelesaian karma dulu. Dan satu lagi yang saya ingat adalah memberkati tempat di mana nanti Rinili akan kerja. Itu penting banget. Ya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan di sana ada makhluk-makhluk lain ya. Apalagi orang punya kerja. Ya kan pasti dia sudah cari tukang terang. Ya, betul. Ya manggil Mbak siapa namanya? Ya, Mbak Rara. Padahal mau melewati yang itu Bun biar nggak horor. Dia pasti akan begitu, pakai inilah, pakai itu dan tempat itu sudah tidak nyaman sekali. Mbak Rini walaupun melewati itu biar nggak horor, emang auranya horor soalnya. Ya, jadi memberkati tempat itu penting dan satu lagi ada juga yang harus selalu dibawa. Ya, tapi ini juga bisa atau tidak nanti tergantung pada lingkungan. Yang bisa membantu adalah soul dupa, sodu. Sodu ini bisa membantu kita ketika kita beraktivitas tapi lingkungan itu tidak baik. Oh ini hanya aromaterapi, apa sih susahnya bilang aromaterapi, biar harum, ini kan mau ada event harum, karena kalau aromaterapi orang sudah familiar ya, oke dia enggak masalah. Tapi itu juga bisa menjadi proses perlindungan diri. Oke, ya mungkin bisa ditambahkan nanti karena ada yang punya cerita dengan hal itu ya. Kemudian yang kedua bisa lagi Bapak Ibu pingin cantik, pingin seger ya, pakai soul water, taruh di soa, semprot. Ya ada yang diminum, ini kan minum nih membantu kita. Kan muka kita juga perlu air kan, unsur air. Jadi ini juga untuk menyegarkan di bagian wajah kita. Apalagi ini ya Bun, aktivasinya adalah aktivasi penyembuhan, jadi kan otomatis membantu prosesnya jadi lebih segar. Ya, lebih segar kan. Kalau sekarang tuh kan produk untuk membantu supaya ya tidak kering kan ada ya. Jadi daripada itu kan mending soul water aja, dia seger lah, dia membantu juga prosesnya. Kemudian apalagi yang kira-kira perlu ditambahkan untuk bagian make up. Kalau tadi kan Mbak Rinili mengukur bagi klien, wajarlah kita kan bekerja untuk mereka ya, berikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, gimana mereka bisa berubah dan cantik ya. Dan jangan lupa juga untuk diri kita memilih kosmetik yang tepat, karena tidak semua orang sama. Untuk saya tepat, mungkin buat Mbak Rinili enggak tepat. Dan kita juga bisa lakukan, apalagi kalau banyak punya jenis foundation ya, tone-nya berapa atau apa, itu bisa dilakukan. Jadi soul matter ini bisa dipakai kemana-mana, membantu proses kerja kita menjadi lebih
smart ya, lebih ringan, lebih tepat lah, lebih akurat. Oke, saya rasa itu tambahan dari saya. Oke, sudah cukup. Ada yang mau ditambahin lagi? Udah? Oke. Oke. Oh ya, itu tambahan Pak Gede. Personalnya harus bahagia ya. Ya itu tadi, dengan bahagia bisa menghadap di sana kondisi apapun ya, di lingkungan yang baru kan kita nggak tahu bagaimana lingkungan di sana, bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Ya, boleh naikkan satu orang yang sudah pengalaman dengan soldu ketika memake upin orang. Oh boleh. Oke, Ada kita panggil Gong Tuni. Oke, ini juga makeup artis. Itu juga makeup artis, merangkap penari, merangkap apa saja. Oh, ini kan yang sering ya kalau rangkepan. kalau dulu di renungan jiwa kan Muanya. Gung tu ni. Mana orangnya? Apapun. Ntar dulu. Mbak Rini Bunda mau duduk sambil nunggu. Mbak Rini juga silakan duduk. Terus kita jalan-jalan. Kalau tes make up di rumah saya, kadang saya sediain buku soul reflection suruh buka. Tapi itu pun kalau dia mau. Yang buka biasanya pasangannya. Ih, tapi dia diem. Kayaknya makjub tuh langsung diem kan. Oke. Ini buku apa dia bilang. Ya, mungkin Mbak Rini bisa duduk dulu sambil menunggu. Kasih, Bunda. Silakan, Gong Tuni. Saya Gong Tuni dulu sempat, tapi tidak selama Mbak Rini. Saya pernah make upin juga untuk pengantin Bali khususnya. Waktu itu saya make up di daerah Karangasem. Waktu itu masih berangkat dari Denpasar, biasanya jam 12 malam, jam 2 pagi gitu, agar bisa selesai di jam 6 pagi. Nah waktu itu saya belum bagus SM-nya, tapi saya percaya dengan sodu. Jadi waktu itu biasa kalau saya make up, kalau orang Bali kan pasti pakai pejati ya, pakai sajen gitu. Saya tancepin di situ. Niatnya sih cuma ya udah taruh, saya terlindungi gitu. Saya make up, entah kenapa tempat itu waktu itu di daerah Kintamani, panas. Saya datang itu pas panasnya. Tiba-tiba berapa menit setelah saya nancepin dupa itu mendung. Entah dari mana mendung, hujan deras. Jadi dia pawang hujannya itu sampai datang ke tempat saya merias gitu loh. Saya sih bilangnya sama orang-orang di sana, Ibu kenapa pakai dupa? Iya, biar harum aja, saya bilang gitu. Nah si orang tukang pawang hujannya ini udah sampai yang kayak nginang, gitu kan, nggak hilang-hilang. Saya aduh ini orang ngapain, persis di sampingnya saya, di belakang saya merias gitu kan. Dia sampai nginang, nggak hilang, dia jongkok lagi gini, nggak hilang, hujan tambah gede ininya mendungnya datang, sampai dia pakai keris apa dia sampai aduh ini orang mau datengin apa, saya pikir gitu kan. Saya waktu itu pakaian pengantinnya juga putih-putih, saya mikir aduh ini habis ini biaya laundrynya berapa, saya mikir gitu kan. Tapi lucunya saya mau pulang itu terang benderang. Tapi cuacanya terang, saya yang nggak terang. Saya langsung mabok, benar-benar mabok, saya langsung nggak bisa bangun. Di mobil itu saya sudah tepar, saya muntah-muntah. Langsung saya telepon, waktu itu saya telepon Mbak Ade, saya ingat sekali, saya bilang Mbak Ade saya enggak bisa bangun, ini rasanya tidak enak, saya sudah enggak bisa buka mata, sudah benar-benar berat, karena saya enggak bisa SM. Mbak Ade cuma bilang, iya Geng, berkatin ya, minta maaf, memaafkan, banyak sekali yang nempel, oh Tuhan, saya bilang,
Jadi saya ingat waktu itu juga di bulan-bulan ini karena Mbak Ade lagi survei ke Bali Beat waktu itu conference. Jadi coba Mbak Ade bilang, ya ini aja bersih-bersih aja connecting yang ini banyak banget yang nempel gitu aja sih. Ceritanya seperti itu. Terima kasih Bunda Dr. Hasto. Tepuk tangan buat Gong Tuni dan Rini Lee. Iya, sebenarnya sebentar Gung, jangan turun dulu Gung. Belum masih di sini, sebentar Bun. Katanya ada sesuatu yang mau numpang lewat. Rumah dirasa tak nyaman? Nyalakan sodu untuk melindungi semua penjuru. Sodu bantu membersihkan kontaminasi energi negatif suatu tempat. Cocok untuk meditasi dan relaksasi. Terbuat dari cendana pilihan dan proteksi 8 jam. Kalau dupa itu yang jelas, saya pasang, rumah saya kan panjang ya, jadi saya pasang 1, 2, 3. Itu sih saya sangat merasakan perbedaannya, hawa rumah saya langsung nyaman sekali. Jauh lebih nyaman daripada kalau saya nggak masang dupa gitu. Orang yang masuk ke rumah, enak ya rumah lu adem gitu. Pengalamannya dulu sempat ngekos di tempat yang agak orangnya gelap ya. Kehidupannya ya udah pakai situ dibawa tidur, main agak tenang. Nyalakan sodu, perlindungan terpadu. Iya. Itu, Terima kasih iklan yang lewat. itu idenya Deva itu. Ya, sebenarnya kalau kita mati ya, saya sih bersyukur ya Gung Tuni waktu itu nancepin dupa. Karena kalau kita ukur dia ada di sana, kemudian kalau dia tidak nancepin dupa, apakah dia bisa melakukan tugasnya dengan baik sampai selesai? Jawabannya tidak. Jadi dupa itu bukan karena kondisi dia seperti yang bilang, proteksi dia untuk hal yang negatif di sana. Supaya dalam menjalankan tugas di situ dapat berjalan dengan baik. Sebenarnya itu juga aksi reaksi dengan proses hujan derasnya itu. Ya. Tapi kan itu urusan mereka ya. Tapi yang satu sisi Gong Tuni masih aman sampai tugasnya. Walaupun pulangnya bawa oleh-oleh. Tapi kan ada tim Solker yang, oh iya Gong semangat gitu kita bersih. Ya itu kan pekerjaan yang memang resikonya di sana. Walaupun yang dikasih nggak cuma semangat ya Bun. Iya jelas lah. Jadi itu membantu kita. Tadi juga Mbak Rini ini ngomong ya, saya itu kerjaannya di hotel, terus saya nancepin di mana gitu. Ya proses ini kan hanya untuk diri kita sebenarnya, untuk sebagai proteksi. Kalau memang tidak memungkinkan ya nggak apa-apa, atau seperti yang saya tadi bilang bisa hanya untuk sekedar aromaterapi ya, tadi Gong Tuni juga begitu. Jadi itu juga membantu kita. Nah dari cerita ini sebenarnya bukan hanya untuk yang muah tapi yang lain-lain juga perlu kan. Seandainya ada sesuatu kita ditugaskan pergi ke hotel, menginap di suatu hotel, kalau di dalam kamar sendiri kan itu juga menjadi proses perlindungan kita. Ya selama lingkungan yang lain bisa menerima. Tapi yang terpenting perlindungan kita adalah perlindungan Tuhan. Ya terima kasih untuk keduanya, ketiganya. Ya sama Bunda kan sharing juga tadi barusan. Oke, ada bingkisan. Jangan dulu Gong Tuni, walaupun gimana kan sudah sharing juga. Iya, terima kasih. Selamat berkarya.